Kembali di Radel Service, salam dingin. Di video kali ini kita akan memperbaiki kulkas yang tertusuk pintu. Tertusuk pisau. Jadi teman-teman kalau punya kulkas jangan sampai memakai senjata tajam ya, atau pisau dan lain sebagainya, karena ini akan bisa merusak pendingin kulkas itu sendiri. Jadi lebih baik harus dengan air panas, jadi karena kalau sudah tertusuk begini ya biayanya cukup mahal. Dan di video kali ini kita akan melihat proses bagaimana sih cara memperbaiki kulkas yang tertusuk pisau. Oke, proses pertama adalah kita harus membongkar evaporator tentunya, karena di sini yang tertusuk pisau. Jadi kita harus buka dulu bagian depannya teman-teman ya. Kita harus lepas dulu yang paling depan. Kita harus bongkar termostatnya terlebih dahulu. Oke, jadi kita buka dulu ya pakai obeng. Ini ada bautnya di atas satu, di bawah satu. Untuk evaporator ini dia modelnya U. Ya, modelnya. Jadi kita harus membongkarnya dulu. Setelah dibongkar ya, langsung diikuti saya dengan tang ya, ikuti saya tang. Dan kita di sini akan melipat dulu evaporator yang baru dengan yang lama, dan dia harus disamakan ya, karena biasa dari toko belinya panjang, dan itu harus sama ukurannya, tidak sembarang. Jadi evaporator itu sendiri untuk kulkas itu banyak sekali ukurannya. Jadi kita harus bawa ke toko, dan biasanya sih pihak toko yang akan melipat supaya hasilnya lebih bagus.
Ya, di sini kita akan melas ya dengan menggunakan tembaga dan harus memakai api kecil. Apinya kecil aja teman-teman, jangan terlalu besar karena kalau besar nanti dinding kulkasnya ikut terbakar juga. Kecil aja. Ini proses pengelasannya. Untuk yang pipa kembalinya, pipanya dia agak besar. Lanjut kita pengelasan di pipa kapiler ya. Di sini harus hati-hati juga karena pipanya sangat kecil sekali. Dia sebesar korek api ya, besarnya ya lebih kecil lagi daripada korek api sih. Harus memakai api yang kecil juga. Harus hati-hati sekali teman-teman karena sini pipanya sangat halus. Dan di sini kita harus kasih rapi kembali ya teman-teman, kembali ke tempatnya, dan perlu kehati-hatian juga agar pipanya juga tidak bengkok. Dan kalau bengkok fatal juga akibatnya ya. Kita harus hati-hati di sini.
Di next berikutnya di sini kita akan mengganti filter dan nipple untuk pengisian fluid, dimana kulkas yang belum pernah dikerja itu harus dipasangi juga, harus dipasang nipple karena dari toko atau maksudnya dari pabrik itu sendiri dia sudah paten. Jadi untuk pengisian fluidnya kita akan pasang ventilan. Berikut sebelum itu kita harus diganti dulu filternya, kita harus kasih keluar dulu filter yang ada di dalam ini teman. Dan kita potong kapiler dan pipa yang ke filter. Sebelum dipasangkan filter kita coba flushing dulu ya. Jadi kulkasnya kita on kan, kita tes tekan apakah dia kencang tidak anginnya ya. Ternyata kencang, jadi kulkasnya masih normal, masih bagus. Ini di sini kita proses masangin filter baru ya. Filter lamanya kita lepas.
Di sini kita pelepasan kompresor yang dari pabrikan ya, dan diganti dengan nipple freon untuk pengisiannya. Karena kalau posisi begini tanpa nipple freon dia tidak bisa diisi freon. Artinya kita harus bagaimana nih kulkas bisa untuk diisikan freon dengan cara dipasang nipple-nya. Berikut ini kita lepas dulu besi ya, atau nipple yang dari pabrikan yang paten. Kita akan ganti dengan yang ada ventilnya. Ya, kita pasang ventilnya ya teman-teman atau rekan-rekan. Setelah dipasang ventilnya tadi atau nipple freon, kita akan memvakum. Jadi gunanya vakum itu sendiri untuk menghisap udara-udara yang ada di jalur freon. Jadi intinya kita harus buang semua yang berbentuk oksigen dan teman-temannya, jadi dikasih nol.
agar pada saat freon masuk hanya freon aja yang ada di dalam, jadi kulkas dinginnya akan normal. Vakum tersebut membutuhkan waktu sekitar 15 menit atau 30 menit. Di video kali ini saya percepat aja untuk memvakum, artinya videonya saya kasih cepat tapi vakumnya 15 menit atau 30 menitan. Dan prosesnya dia pada saat memvakuman dia harus nol ya, harus di bawah nol jarumnya, karena dan setelah di vakum selama 15 menit atau 20 menit kita akan masukkan freon. Dan kita on kan kulkasnya, pelan-pelan kita tambah freon ya. Untuk kulkas sendiri maksimal dia 20 PSI, antara 15 PSI sampai 20 PSI saja, tidak lebih kurang dari itu. Dengan kulkas ini sendiri seri freonnya R134A. Jadi kita akan mencoba pengisian freon secara pelan-pelan ya, tidak bisa langsung banyak. Kita sesuaikan tekanannya dari 15 sampai 20. Hanya 15 sampai 20 aja teman-teman ya, tidak. Dan sini kita tes kebocoran ya. Setelah pengisian freon tadi kita harus cek bocornya, jangan sampai pada saat pengelasan tadi pengelasannya kurang sempurna, jadi supaya ditahu memang ya bahwa masalah kebocorannya aman. Jadi caranya tesnya dengan air sabun ya, boleh air sabun kita tes.
dan kulkasnya kembali normal kembali ya, sudah tidak ada bocornya guys. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu.